Bapa di sorga, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang walaupun tidak kelihatan oleh kasat mata kami, tetapi di dalam roh kami tahu Engkau hidup dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sedang ada di dalam tengah-tengah dunia yang sedang berkecamuk, sedang bergelora. Kami sedang ada di tengah-tengah keadaan di mana segala sesuatu sedang bergoncang dan digoncangkan. Namun kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak tergoncangkan. Hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. How to be unshakable in the midst of the shaken world. Berbicaralah kiranya kepada kami semuanya Tuhan. Kuatkan yang lemah, berikan pengharapan kepada yang putus pengharapan. Teguhkan kami semuanya untuk siap menghadapi apapun goncangan yang ada di depan. Kami tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bicara satu tema. Be unshakable in the midst of the shaken world. Jadilah tidak tergoncangkan di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang hari-hari ini. Saudara, kita sedang ada pada satu zaman di mana segala sesuatu sedang bergoncang. Dan ketahuilah saudara, yuk kasih A saja, A. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar tentang perang, tentang perang. Berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggoncangkan. Itu tanda Yesus segera datang. Alkitab berkata, pada akhirnya nanti segala sesuatu akan digoncangkan. Dan kita sedang hidup di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Tapi ketika kita melihat semuanya itu, ingatlah satu hal, itu tanda Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Katakan amin. Masalahnya adalah, sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi, sudahkah engkau siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Sudah menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam
selama waktu masih ada, selama saudara dan saya masih bernafas di bumi ini, persiapkan dirimu. Sebab Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Yang percaya katakan amin. Apa yang Efesus 5 katakan ketika kita mengetahui semuanya itu? Dikatakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan terlalu bebal, jangan terlalu cuek, tapi jadi orang yang bijaksana. Hanya orang yang bijaksana yang memperhatikan segala sesuatu apa yang sedang terjadi dengan saksama. Lalu ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bicara tentang waktu. Firman Tuhan katakan, kalau kamu sudah perhatikan, lihat semuanya itu, kamu harus waspada dengan waktu. Katakan waktu. Karena kita sedang hidup di waktu-waktu di mana kejahatan meningkat di segala bidang. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sedang hidup di zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu ayat lagi saya mau ajak kita baca adalah dari Ibrani pasal yang ke-12. Ini apa kata firman Tuhan tentang hari-hari ini. Ayat 27 berkata, kita baca sama-sama lagi. 3, 4. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dengar baik. Ayat ini berbicara tentang bahwa ada satu masa di mana sekali lagi Tuhan akan menjadikan sebuah goncangan. Dikatakan ia dijadikan, ia yang mana? Goncangan itu dijadikan dengan satu tujuan, supaya nyata apa yang tinggal tetap. Oke, ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, berapa banyak yang mengerti kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Kristus Yesus. Kerajaan Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan, marilah kita, sama-sama 3, 4. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ketika kita melihat goncangan sedang terjadi, saudara, kalau kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita harus menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi, kita harus mengucap syukur senantiasa. Ucapan syukur di dalam segala hal itu membuktikan bahwa kita sedang hidup di tengah-tengah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukti yang kedua adalah periksa bagaimana engkau beribadah. Orang-orang yang sungguh-sungguh ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ibadah mereka bukan ibadah sembarangan, tapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu ketika kita beribadah, kita fokus. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita fokus. Nah saudara, dan kita punya rasa takut dan gentar akan Tuhan. Karena Dia hadir di setiap ibadah kita. Nah, Anda bisa mendeteksi orang-orang yang sekalipun mengatakan sudah terima Yesus, kalau pola ibadahnya, cara ibadahnya sembrono, maka perlu dipertanyakan apakah dia sudah tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mari kita rubah sikap hati kita setiap kali kita masuk ibadah. Karena kita sedang hidup di masa goncangan ini. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kita nggak tahu. Bahkan bangsa-bangsa, PBB sendiri, sekarang ini sedang gelisah. Semua sedang gelisah. Sedang bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Ketika Iran mulai mulai kirim rudal ke Israel. Dan tiba-tiba ada rudal juga yang balik nyerang di sana. Saudara, semua sedang berkata
bahwa kemungkinan besar perang dunia ketiga yang sudah ada di depan mata ini dipicu oleh dua negara ini. Saudara, kalau Anda belajar tentang eskatologi atau teologi tentang kedatangan Tuhan Yesus, memang dikatakan akhir zaman, pada akhir zaman nanti perang besar itu akan dipicu dengan bangkitnya kembali kerajaan Babel. Babel itu Persia, Babel itu Iran sekarang. Saudara, zaman Daniel dia pernah menjadi negara adidaya pada waktu itu, satu-satunya adidaya itu Media Persia, kerajaan Babylon. Nah saudara, tapi di kitab Wahyu dikatakan dia akan muncul sekali lagi dan dia akan memicu perang dunia ketiga. Nah, saya tidak berbicara tentang eskatologi, tetapi saya mau mengajak saudara untuk melihat di keadaan di mana kita sedang hidup hari-hari ini, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri. Sebab Anda siap atau tidak siap, saya mau beritahu Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Nah, saudara, jadi dunia sedang gelisah, ancaman perang, belum lagi bencana alam terjadi di mana-mana. Silih berganti. Tidak ada satu tempat pun yang bebas dari bencana alam hari-hari ini. Di satu sisi terjadi kebakaran hutan, di sisi yang lain terjadi kebanjiran. Gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Itu rame-rame sekarang muncul. Wahyu 24 berkata, perhatikan dengan saksama. Sebab dia akan muncul bersama-sama masalah-masalah goncangan ini. Sebagai tanda kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Nah, saudara, belum lama ini Timur Tengah yang biasanya jarang sekali hujan, sekarang kok belakangan ini terjadi banjir. 2 hari yang lalu saya lihat Dubai, negara padang gurun yang tidak pernah turun hujan, banjir sampai mobil-mobil tenggelam. Apa-apaan ini? Sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Nah saudara, belum lagi kalau kita lihat perpecahan terjadi di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa, suku melawan suku, kampung melawan suku, kampung dan sebagainya. Perpecahan terjadi mulai dari rumah tangga terpecah dan lain sebagainya. Nah saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang dapat digoncang itu sedang digoncangkan. Tuhan Yesus katakan, firman-Nya tadi katakan, tujuannya satu, untuk menunjukkan apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Nah saudara, Tuhan Yesus pernah bilang begini, Matius 7 ayat 24, dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Saudara perhatikan di sini, di tengah-tengah goncangan, apa yang harus kita perhatikan? Jawabannya fondasi. Saudara, perhatikan dan periksa fondasi hidup kekristenan saudara, fondasi hidup kehidupan saudara sehari-hari. Saudara, kalau engkau perhatikan dua rumah ini, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa baik rumah yang dibangun di atas batu maupun di atas pasir, kedua-duanya mengalami hal yang sama, mengalami hujan dan badai yang sama. Tidak ada yang kebal. Anda sudah jadi orang percaya, Anda punya Yesus, atau Anda belum percaya, Anda tidak punya Yesus, Anda orang kafir atau apapun juga, sama-sama ketika langit dan bumi digoncangkan, ekonomi digoncangkan, politik digoncangkan. Saudara, kita ada di tengah-tengah bumi yang tidak tergoncangkan, sehingga kegoncangan itu, kita tidak luput dari kegoncangan itu. Tetapi yang membedakan di sini saudara adalah
Apa dampak dari goncangan itu? Kalau kalau imanmu berdiri di atas dasar batu karang yang teguh atau bicara tentang firman Allah, maka sekalipun bumi bergoncang, sekalipun laut bergelora, Mazmur 46 berkata, tetapi orang yang ada di dalam kota Allah tidak akan tergoncangkan. Tetapi kalau imanmu rapuh, kalau imanmu hanya berdiri di atas pasir, tidak stabil, maka ketika menghadapi goncangan-goncangan dunia ini, hidupmu akan hancur, hidupmu akan roboh. Nah saudara, sebab itu ingat baik, kita tidak kebal. Tuhan tidak pernah kasih kepada kita kartu bebas goncangan, nggak ada. Nggak ada. Tapi dia berikan kita jaminan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia berikan jaminan, dia akan memberikan kita kekuatan pada waktu kita dicobai, supaya kita dapat mengatasinya. Nah saudara, itu bedanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat satu pelajaran dari Simpson yang bicara tentang fondasi yang bergeser. Saudara, Simpson itu lahir di atas dasar janji firman Allah kepada ibunya yang pada waktu itu mandul di usia tua, belum punya anak. Lalu Tuhan datang, Tuhan mulai berikhtiar untuk membebaskan bangsa itu dari penjajahan orang Filistin. Dan Tuhan datang kepada ibunya, ayahnya namanya Manoah. Dia datang kepada ibunya dan Tuhan bilang begini, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan aku akan pakai dia untuk menyelamatkan, melepaskan bangsa ini dari tekanan bangsa Filistin. Saudara, lalu Tuhan kasih rambu-rambu. Tapi kamu mesti ingat ya, sejak anak ini lahir, tidak boleh pisau cukur menyentuh kepalanya. Rambutnya tidak boleh dipotong. Karena rambut itu merupakan tanda bahwa dia adalah nazir Allah. Dia adalah utusannya Tuhan untuk tujuannya Tuhan. Maka Simpson bertumbuh menjadi dewasa. Sampai satu ketika saudara, Simpson itu tumbang, Simpson itu hidupnya hancur. Kenapa dia hancur? Karena dia meninggalkan rumah bapaknya dan dia pergi ke negeri Filistin, negeri musuhnya. Dia bergaul di sana, dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang sebetulnya menjadi musuh bangsanya. Dan saudara, dia bukan hanya bergaul biasa, tadinya hanya pergi melihat-lihat, akhirnya dia jatuh cinta kepada seorang wanita Filistin namanya Delilah. Saudara, Alkitab berkata pergaulan yang buruk akan merusak tabiat yang baik. Hati-hati hari-hari ini. Sekalipun imanmu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau kehidupan keseharian saudara bergaul di negeri Filistin, satu saat engkau akan jatuh cinta kepada cara hidup orang Filistin. Nah saudara, akibatnya apa yang terjadi? Saudara, fondasi hidup Simpson mulai berubah. Dari tadinya berdiri di atas dasar firman Tuhan, bergeser menjadi berdasarkan kekuatan ototnya dan hikmatnya sendiri. Satu kali Delilah mulai cari tahu apa yang menjadi rahasia kekuatan. Saudara, yang pertama kali dia masih berbohong sama Delilah. Oh, kalau aku diikat dengan tali yang baru. Setelah diikat, tetap tali itu putus. 2 kali dia bisa mendustai Delilah. Mestinya dia sudah peka. Ini orang, ini utusan iblis mau menghancurkan fondasi hidupku. Tapi karena dia terus tinggal di Filistin, dia terus hidup dan bergaul dan cinta kepada orang Filistin. Cinta ke Filistin ini gambaran tentang dunia. Maka saudara, satu ketika dia tidak tahan lagi. Dan akhirnya dia menyatakan rahasia kekuatannya. Bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Saudara, setelah Delilah tahu itu, satu hari dirayulah Simpson. Simpson tidur di pangkuan Delilah. Lalu Delilah ambil gunting dan dipotong rambutnya. Nah saudara, lalu setelah dia potong rambutnya, apa yang dia lakukan? Dia suruh tentara Filistin kepung rumah itu. Sementara Simpson sedang nyenyak tertidur.
tiba-tiba Delila datang menggoncang tubuhnya. Simson, bangun, orang Filistin menyergap engkau. Simson, bangun. Alkitab berkata dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas, aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kalau engkau tidak segera keluar dari tengah-tengah pergaulan yang buruk, engkau hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi engkau menjadi serupa dengan dunia ini, maka saudara, tanpa sadar engkau sudah tidak seperti dulu lagi. Engkau tiba-tiba bergeser. Kasihmu kepada Tuhan tidak lagi semesra ketika engkau pertama kali menerima Yesus. Kasihmu kepada Tuhan menjadi dingin. Apalagi pelajaran-pelajaran yang engkau terima tentang firman Tuhan sekarang menjadi dasar untuk engkau debat setiap firman Allah yang engkau dengar. Kedaulatan Tuhan sedang disangkal hari-hari ini. Saudara, Anda lihat sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu ada situs berjudul Gereja Palsu. Siapa yang mendirikan ini? Bukan orang lain. Mereka mantan orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi mereka tergiur dengan segala sesuatu. Akhirnya mereka mulai berpikir dan mulai mengejek. Gereja Tuhan dikatakan gereja palsu. Apalagi kalau di gereja Tuhan sudah mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya persepuluhan dan persembahan khusus. Wah, itu jadi bahan. Itu di blow up di situs itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi penggemar situs itu banyak orang Kristen. Tahukah saudara, kenapa? Memang itu akan muncul di akhir zaman ini. Tujuannya adalah menggoncangkan dasar imanmu, menggoncangkan dasar atau fondasi kehidupan kekristenanmu. Sehingga engkau mulai tidak percaya dan engkau mulai tidak sepakat dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Saudara, saya mengamati orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan tulisan-tulisan di tempat itu. Itu sangat kelihatan. Kelihatannya gimana? Kalau misalnya di gereja nih, saya di gereja, ada sesuatu kegiatan, lalu yuk kita nabur yuk. Nah, orang yang sudah terkontaminasi dengan pelajaran ini, mereka itu akan ngomongin di luar, tapi mereka sendiri tidak pernah memberi. Ini fakta. Anda lihat kalau ada orang sudah mulai bisik-bisik, wah ngomong tentang uang lagi. Padahal itu rahasia diberkati. Wah, apa itu gereja itu ngomong tentang uang. Saudara ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang tidak pernah memberi di gereja. Kalau orang tahu rahasia memberi, mereka akan dengan sukacita untuk memberi. Jadi saudara jangan terkontaminasi. Kalau engkau lihat teman-temanmu mulai ngomel tentang begitu, hal-hal seperti itu, ketahuilah bahwa mereka itu sudah terkontaminasi ajaran-ajaran palsu ini. Dan saudara, yang terakhir ini ada satu aliran yang lebih lagi menyesatkan. Mereka memunculkan satu teologi Kristen progresif. Ini mengerikan. Kristen progresif itu sekarang lagi marak, lagi disukai orang, ya. Ada yang berdebat, ada yang menolak, tapi ada yang mendukung dan sebagainya. Semua ini pasarnya adalah umat Tuhan. Sekali lagi saudara, hati-hati. Kristen progresif ini lebih ngeri lagi. Karena mereka menyangkal keabsahan Alkitab. Mereka berkata Alkitab itu tidak mutlak. Mereka mengubah doktrin gereja yang setelah berabad-abad. Saudara, dan mereka berkompromi dengan doktrin-doktrin murahan demi menyenangkan, memuaskan keinginan daging mereka. Mereka mulai berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Saudara, gereja harus mengikuti perkembangan zaman. Gereja harus menjadi seperti dunia ini. Sementara Alkitab bilang, berubahlah, jangan menjadi seperti dunia ini. Mereka balik sedemikian rupa. Kenapa itu terjadi? Mari saudara lihat apa kata 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Ayat ini penting. 1, 2, 3.
sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kata akan ada berarti waktu ini ditulis belum ada. Belum ada. Waktu dikatakan akan ada, sekarang ini sedang ada. Guru-guru palsu, kita baca selanjutnya 34. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Saudara, seperti itu. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat kedua, kita baca 34. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Yesus berkata, aku adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mereka bilang Tuhan Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Siapa yang mengangkat ini? Semua adalah bukan orang lain, orang Kristen sendiri. Kenapa mereka muncul? Karena Alkitab bilang, kamu perhatikan, Yesus katakan, salah satu tanda kedatangannya kedua kali adalah akan bermunculan yang namanya guru-guru palsu ini. Tujuannya cuma satu, menggoncangkan iman kita. Supaya kita tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Supaya kita hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Saudara, hati-hati. Kita sedang hidup di zaman yang seperti sekarang ini. Sebab itu, bagaimana supaya kita bisa unshakable in the midst of the shaken world? Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita baca sama-sama. Sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bicara tentang waktu, katakan waktu. Pergunakan waktu. Usahakan supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak yang ingin mengerti kehendak Tuhan? Dan menggunakan waktumu dengan sebaik mungkin. Dengan sebijaksana mungkin. Kalau engkau mau, ada satu hal yang kita harus belajar. Bagaimana kita bisa memaknai waktu kita yang Tuhan berikan secara tepat. Dalam 1 Tawarik 12 ayat 32. Ada satu suku Israel yang punya pengurapan yang istimewa. Kita baca ayat 32. 1, 2, 3. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Sampai situ saja. Bani Isakar memiliki pengurapan ketajaman yang khusus. Saudara, sehingga mereka bisa membaca waktu. Mereka bisa mengetahui saat-saat, waktu-waktu. Nah saudara, kata saat dan waktu ini di dalam bahasa Yunaninya disebut kairos. Kairos berbicara juga tentang kesempatan, bicara tentang peluang, bicara tentang waktu Tuhan. Kita hidup dalam bentangan waktu kronos. Tapi sepanjang waktu kronos ini, kronos itu dari kekal sampai kekal. Di tengah-tengahnya ini ada waktu-waktu kairos. Waktu-waktu Tuhan datang. Waktu-waktu di mana ada kesempatan. Waktu-waktu di mana Tuhan akan buka pintu. Di waktu-waktu di mana Tuhan juga akan tutup pintu. Nah saudara, kita membutuhkan pengurapan seperti ini. Sebentar saya mau berdoa supaya setiap kita pulang dari tempat ini, engkau mendapatkan pengurapan seperti Isakar. Sehingga engkau bisa mengetahui, mengerti tentang saat-saat yang baik yang Tuhan berikan pada saudara di tengah-tengah kegoncangan ini. Saudara, sebab ada momen-momen tertentu dalam hidup ini yang menuntut Anda harus membuat keputusan saat itu juga. Apakah engkau ambil peluang ini atau engkau biarkan itu berlalu? Nah saudara, katakan kairos. Kesempatan. Waktu Tuhan. Kenapa cuma di depan yang ngomong, yang lain nonton? Mari sama-sama katakan kairos. Waktu Tuhan. Kesempatan. Saudara, tahukah saudara bahwa
kesempatan saat ini, sekalipun mungkin engkau melihat masalahnya luar biasa, tetapi itu jauh lebih baik daripada kesempatan luar biasa yang sudah berlalu. Kalau engkau biarkan, engkau tidak buat keputusan hari ini, itu akan berlalu dan tinggal kenangan. Nah, mari lihat apa kata Tuhan tentang waktu itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Kita baca sama-sama. 3, 4. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kata akan artinya sudah atau belum? Belum. Tapi mari baca selanjutnya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Mari saya jelaskan buat saudara. Tuhan punya rancangan yang baik buat hidup kita, masa depan kita. Itu akan Dia berikan. Tapi tahukah saudara, Dia katakan Dia akan memberkati engkau. Tapi berkat itu sudah mulai hari ini. Halo? Pada ujungnya komplit setnya engkau akan dapat karena Tuhan sudah letakkan di depan kita. Tetapi hari ini adalah hari di mana engkau harus hidupi dengan iman bahwa hari ini adalah Tuhan sedang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik yang Dia sudah sediakan buat kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya mau kasih saudara sebuah ilustrasi dari cerita ini. The False Gold Ore. Anda masih ingat beberapa minggu yang lalu saya khotbah tentang seorang bernama Ali Hafed, pemburu berlian. Masih ingat? Siapa yang hadir waktu itu? Saya mau lihat. Oke, walaupun tidak semua. Waktu itu diceritakan tentang seorang yang bernama Ali Hafed yang sudah berhasil hidupnya, tapi dengar ada penemuan berlian, dia tinggalkan, dia jual semuanya, lalu dia menjadi pemburu berlian dan akhirnya dia tidak temukan berlian itu, dia kecewa dan dia mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri. Nah, sekarang saya mau ceritakan tentang cerita yang lain. Ada seorang namanya R.U. Darby. Cerita ini saya angkat dari buku Think and Grow Rich, penulisnya Napoleon Hill. Ini buku yang tua sekali. Nah saudara, dikatakan begini, bahwa pada tahun 1824 pernah terjadi di Amerika Serikat sesuatu yang mereka sebut gold fever. Gold fever atau demam emas. Ada yang sebut sebagai gold rush, ya, berburu emas. Nah saudara, ketika salah satu suku Indian, suku Cherokee, mereka mulai menemukan pasir-pasir yang mengandung emas. Lalu kemudian orang tahu bahwa di daerah suku Cherokee ini pasti ada banyak emasnya. Mendengar itu datang dari segala penjuru orang-orang untuk menambang emas. Menambang liar di sungai-sungai dan di mana-mana. Nah, peristiwa ini didengar juga oleh seorang anak muda namanya R.U. Darby. Robert apa U-nya saya lupa, Darby. Nah, dan dia ceritakan itu kepada pamannya. Lalu pamannya ikut terjangkit virus demam emas. Nah, mereka pergi dari kampung halaman mereka, Maryland. Mereka pergi ke daerah Colorado, tempat di mana suku Cherokee itu ada. Nah saudara, mereka hanya dengan bermodalkan bawa cangkul dan sekop. Keinginan untuk menjadi kaya berburu emas itu memenuhi hati mereka. Lalu mereka pergi ke wilayah Colorado. Setelah mereka sampai di tempat itu, mereka tanya kepada suku-suku asli di situ, suku Indian Cherokee. Dan mereka bilang, oh di sini kalau kamu rajin, kamu boleh menggali, kamu pasti dapat emas. Maka kemudian Darby bersama-sama dengan pamannya mulai mencangkul. Mereka cangkul dengan skop. Dan berminggu-minggu kemudian setelah mereka bekerja keras, mereka mulai menemukan ada pasir-pasir yang berwarna kuning, agak berkilat. Saudara, mereka ambil sekarung, lalu kemudian mereka bawa ke tempat
membersihkan emas kayak tempat penyulingan gitu ya. Tolong kamu cek ini, apakah ini benar emas? Dan saudara, ternyata hasilnya luar biasa. Dari situ mereka dapat berita bahwa emas yang mereka temukan adalah emas yang paling baik di seluruh Amerika. Dan katanya menurut teori kalau temukan emas yang seperti ini, itu berarti ada berhektar-hektar kandungan emas di bawahnya. Nah, saudara mendengarkan informasi ini, Darby dan pamannya kemudian tutup kembali bekas galian itu. Lalu mereka bergegas kembali ke Williamsburg di Maryland. Mereka ceritakan kepada teman-temannya, tetangga, kepada handai taulan kerabat mereka tentang penemuan mereka yang luar biasa ini. Mereka katakan kita akan segera menjadi kaya raya. Tetapi kita tidak mungkin bisa berhasil hanya dengan cangkul dan sekop. Kita membutuhkan peralatan, alat berat. Lalu saudara, mereka mulai meminjam uang kepada tetangga segala macam. Dan karena orang-orang sekampungnya percaya perkataan mereka, kemudian mereka mulai ikut tanam modal di situ. Mereka ikut tanam modal, satu sekian, akhirnya cukup uang itu mereka beli mesin penggali tanah ya. Kalau sekarang beko, dulu belum ada beko. Nah saudara, dan setelah mereka beli, mereka minta beko itu, alat penggali itu dikirim langsung ke Colorado tempat mereka. Nah sementara menunggu alat itu datang, Darby dan pamannya terus menggali pakai cangkul seadanya. Saudara, dan mereka berhasil mengumpulkan satu gerobak penuh pasir yang bercampur emas. Dan mereka kirim ke tempat peleburan, dan begitu mereka terima hasilnya, mereka mulai bermimpi. Kalau kita punya alat pengeruk itu sudah datang, kita dengan cepat akan menjadi kaya raya. Nah, singkat cerita, mesinnya datang, mereka mulai menggali. Satu truk dikirim, wah mereka punya uang yang banyak sekali. Mereka lalu berkata, cukup dengan 3 truk. Kita sudah bisa melunaskan semua utang-utang kita. Truk yang keempat dan seterusnya, itu adalah penghasilan kita utuh. Saudara, mereka semakin semangat dan mereka mulai menggali terus. Tetapi pada waktu truk ketiga, ternyata sesuatu terjadi. Tiba-tiba emas itu menghilang. Tidak ada lagi. Mereka bingung. Mereka menggali lebih dalam lagi. Ke kiri, ke kanan. Tidak ketemukan emas sama sekali. Pamannya bilang, sudah 2 meter kita ke bawah, tetap tidak ada emas. Kita tertipu. Kita tertipu kepada apa kata orang bahwa di sini pasti banyak emasnya. Akhirnya saudara, mereka kecewa dan mereka kemudian ambil keputusan untuk menyerah. Mereka jual mesin-mesin itu dengan harga yang sangat murah. Mereka jual sebagai besi tua kepada pedagang besi tua setempat. Nah saudara, dan mereka pulang. Mereka pulang dan alat-alat itu hanya dibayar sejumlah ongkos kereta api mereka pulang ke kampung halamannya. Tidak bawa uang sama sekali. Nah saudara, itulah kenyataan. Mereka mengalami kegagalan. Tetapi tukang loak itu, tukang besi tua itu ternyata tidak bodoh. Dia mulai berpikir, tidak mungkin orang-orang ini berinvestasi kalau mereka dulu tidak mendapatkan sesuatu. Dia mulai cari informasi. Akhirnya dia dapat informasi dari tempat penyulingan emas itu. Bahwa tempat situ pasti banyak emasnya. Apa yang dia lakukan? Dia cari seorang ahli pertambangan emas. Dia bayar ahli itu, coba kamu adakan penelitian. Lalu ahli itu mulai mengadakan penelitian. Dan beberapa saat kemudian dia katakan kepada tukang besi tua itu. Dia bilang begini, menurut perhitungan saya, si ahli tambang itu bilang bahwa
proyek yang pertama itu gagal karena pemiliknya tidak mengenal apa yang namanya jalur palsu atau false ore. Ore itu nadi ya, urat nadi. Ada nadi yang seperti di gambar ini. Ada batu-batuan lalu ada celah, itu namanya gold ore yang mengkilat-mengkilat itu. Nah, dia katakan orang yang pertama itu dia tidak mengerti tentang pertambangan. Jadi kalau menurut perhitungan saya, setelah ujung daripada atau gold ore itu berhenti, mereka harus menggali paling tidak 3 meter lagi ke bawah. Mereka akan menemukan gold ore yang besar sekali yang merupakan emas yang paling banyak. Tetapi mereka hanya menggali 2 meter. Tinggal 1 meter lagi mereka akan menemukan itu. Tapi mereka berhenti dan menyerah di situ. Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian? Si tukang loa ini, dari informasi sang penasehat, dia lanjutkan penggalian dan benar. 1 meter, 3 kaki dari tempat di mana pemilik yang pertama, Darby, berhenti. 1 meter ke bawah, mereka temukan emas yang luar biasa. Dan tukang loa itu berubah hidupnya. Dari sekedar tukang loa menjadi miliarder di Amerika pada saat itu. Dia berhasil. Nah, saudara, dan keberhasilan ini didengar oleh Darby. Darby datang sama pamannya. Paman, ternyata kita terlalu bodoh. Mestinya kita cari ahli untuk bertanya. Kalau kita gagal, kita tanya sama ahlinya sebelum kita menyerah. Ada banyak orang Kristen menyerah ketika engkau tidak melihat lagi jalan keluar. Engkau lupa bahwa engkau punya penasehat ajaib namanya Yesus. Kegagalan saudara hari ini bukan kegagalan. Kalau Anda menyerah baru jadi kegagalan. Tapi kegagalan itu bisa menjadi keberhasilan kalau engkau mau datang kepada sang penasihat ajaib. Dia lah yang tahu segala-galanya. Apa yang tidak kelihatan oleh mata kita, dia melihat dan dia tahu sampai kepada kedalamannya. Di tengah-tengah goncangan ini akan banyak orang mengalami jalan buntu. Engkau akan mengalami banyak hambatan. Tetapi kalau engkau mengalami banyak hambatan, jangan engkau cepat menyerah. Datang kepada Yesus, minta nasihatnya, maka kegagalan hari ini akan berubah. 3 kaki di bawah saudara, itu ada tambang emasmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara, belajar dari pengalaman kehilangan keuntungan besar karena berhenti hanya 1 meter di atas emas yang jadi impiannya. Maka Darby kemudian mengambil satu tekad. Aku pernah gagal, aku tidak mau gagal lagi. Aku tahu aku punya penasehat. Dan saudara yang kasih Tuhan, lalu Darby mulai melamar pekerjaan. Dan dia diterima di suatu perusahaan asuransi. Dia kemudian menjadi penjual asuransi, polis asuransi. Nah, saudara, dia tanamkan setiap kali dia mau keluar dari rumah untuk menawarkan asuransi, dia taruh di dalam hatinya. Dia bilang begini, aku pernah berhenti 3 meter dari emas. Sekarang aku tidak pernah akan berhenti. Hanya kalau orang berkata, aku tidak mau beli asuransimu. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus menawarkan kepadanya sampai dia itu akhirnya membeli. Dan saudara, benar. Setiap kali dia tanya sama teman-temannya yang penjual-penjual itu. Lalu mereka bilang, oh yang itu jangan kamu ke sana, percuma, pelit, dia tidak akan beli. Itu justru yang menjadi customer incaran dia. Dia pergi. Sekali ditolak, dia datang lagi. Sekali ditolak, dia datang lagi. Dia datang terus, datang terus. Akhirnya bosan orangnya. Ya udah, daripada lu gangguin gua beli deh. Dan saudara, tahun pertama dia kerja di situ, dia menjadi orang yang berhasil menjual polis asuransi jauh lebih tinggi daripada senior-seniornya. Alhasil, tahun pertama dia dapat bonus yang luar biasa besarnya. Tahun yang kedua dia melampaui target lagi.
Perusahaannya memberikan dia bonus lagi. Plus diberikan saham kosong. Wah, itu memacu dia. Sekarang aku mulai berhasil. Aku takkan menyerah. Aku takkan menyerah. Nah saudara, tahun yang ketiga dia melampaui lagi batas penjualan. Dan pada tahun yang ketiga perusahaan itu kemudian menawarkan sahamnya kepada publik. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Darby membeli 51% saham daripada asuransi itu. Sekarang dia menjadi pemilik asuransi itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kenapa demikian? Saudara dengar baik, Ali Hafed gagal dan bunuh diri karena dia hidup terlena dengan keberhasilan masa lalu. Waktu dia terima kegagalan, dia kecewa dan dia akhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati the power of now. Kekuatan sekarang ini. Aryu Darby gagal. Tapi pada akhirnya dia berhasil. Kenapa? Karena dia memilih untuk menghidupi hari ini, bukan menghidupi kegagalan masa lalu. Saudara, dan Darby bilang begini, sekarang aku tahu, kegagalan adalah penipu yang paling licik. Dia gemar menjebak seseorang ketika kesuksesan hampir tiba. Saya mau beritahu saudara, di tengah-tengah goncangan ini, jangan mudah menyerah. Engkau punya Tuhan. Engkau punya Yesus. Engkau punya sumber segala sesuatu. Kegagalan hanya akan menjadi kegagalan ketika engkau menyerah. Tapi ketika engkau tidak menyerah kepada keadaan, engkau menyerah kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala jeripayamu berhasil. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi the power of now itu apa? Begini, kalau kita terlalu fokus kepada ketakutan tentang apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin akan terjadi di depan, kita akan kehilangan yang namanya kekuatan dan kesempatan hari ini. Saudara mungkin pernah mendengar istilah ini, pepatah ini, save the best for last. Simpan yang terbaik itu untuk yang terakhir. Saudara ingat satu ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan ibunya diundang di pesta pernikahan di Kana. Waktu itu Tuhan Yesus belum pernah melakukan mujizat. Orang hanya mengenal dia sebagai seorang guru, tapi bukan Tuhan. Yang tahu dia adalah Tuhan cuma satu orang, Maria ibunya. Karena sebelum dia mengandung, malaikat sudah datang kasih tahu bahwa yang kau kandung itu adalah Roh Kudus. Jadi selama 30 tahun dia menanti kapan Yesus ini akan menunjukkan kuasanya, kekuatannya, bahwa dia itu bukan manusia biasa. Sehingga dia terus mencari kesempatan untuk memunculkan Yesus. Nah terjadilah pada waktu pernikahan di Kana. Sementara pesta berlangsung, Maria cari masalah. Saya ulangi. Waktu orang sedang menikmati pesta, Maria cari masalah. Dia pergi ke dapur, dia tidak ada di ruang tamu. Dia pergi ke dapur. Dia lihat ada masalah apa di sini. Dan ternyata dia temukan masalah. Masalahnya adalah mereka kehabisan anggur. Saudara, masalah itu sebenarnya tidak perlu dicari-cari. Masalah itu ada. Tidak ada masalah pun kalau engkau cari masalah, jadi masalah. Nah orang Kristen senangnya begitu. Tapi tujuannya bukan untuk memunculkan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus. Beda dengan Maria. Dia cari masalah untuk menampilkan Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Beda. Jadi Maria setelah tahu ada masalah, dia datang sama Tuhan Yesus. Dia katakan, gawat, ada masalah. Mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Dia tidak bilang ini bukan waktunya. Dia bilang waktuku belum tiba. Artinya akan tiba. Belum
bukan berarti tidak. Waktuku belum tiba. Dengan satu kalimat itu cukup buat Maria. Dia pergi ke belakang. Dia bilang sama pelayan-pelayan situ sambil tunjuk kepada Yesus. Nanti ya, kamu lihat orang sana itu, apapun yang dia perintahkan kepadamu, lakukan aja. Saudara, kapan dia lakukan itu? Waktu dia dengar Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Sekalipun belum tiba, tapi Maria tahu apa yang dia harus buat saat ini. Bukan tunggu sampai waktu itu tiba. Karena seringkali Tuhan mau melakukan sesuatu, ada bagian yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Maria paham itu. Dan setelah dia persiapkan semuanya, dia lakukan apa jadi bagiannya. Saat itu tibalah waktu Tuhan. Tuhan datang dan bilang mereka, sekarang isi tempayan itu dengan air. Para pelayan melakukannya. Dan Yesus bilang, cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Dia cedok, dia bawa ke pemimpin pesta. Si pelayan ini dak-dikduk. Itu air bukan anggur, disuruh bawa ke sana. Aduh gimana ya? Tapi ketika mereka taat, waktu pemimpin pesta itu mencicipi, dia bilang apa? Dia panggil yang mempunyai pesta. Dia bilang orang lain itu ya menyediakan anggur yang terbaik, menyajikan anggur yang terbaik pada permulaan pesta, yang kurang baik di akhir. Tapi kamu menyediakan anggur yang terbaik dari awal sampai akhir pesta. Nah, apa maknanya di sini? Saya mau beritahu saudara bahwa kalau Yesus ada di dalam hidupmu, kalau Yesus ada dalam rumah tanggamu, kalau Yesus ada dalam bisnismu, kalau Yesus hadir di dalam karirmu, maka Dia menyediakan yang terbaik. Bukan hanya untuk yang terakhir, tetapi Dia menyediakan yang terbaik dari awal sampai akhir. Katakan amin. Katakan amin. He saved the best till last for you. Katakan amin. Nah saudara, sebab itu kita perlu hati-hati. Kalau tidak kita akan terperangkap dalam prinsip orang dunia ini. Yang selalu berkata, satu hari nanti aku pasti berhasil. Satu hari nanti, lalu engkau menjadi orang yang menunggu. Menunggu kapan itu tiba. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita. Dia menjanjikan kepada kita segala sesuatu yang baik. Yang akan Dia berikan kepadamu. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan now, bukan nanti. Saudara, sebab itu saudara, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan hidup, kita akan berkata, aku akan berhasil 10 tahun lagi. Satu hari nanti. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau Yesus ada di dalam hidupmu, dengar baik, engkau bisa mengalami mujizatmu hari ini. Kehidupanmu bisa berubah sekarang, bukan nanti. Pernikahanmu bisa dipulihkan sekarang, bukan nanti. Bisnismu bisa diangkat sekarang, bukan nanti. Saudara, iblis hanya ingin mengalihkan kita dari kekuatan hari ini, agar kita tidak percaya bahwa kemenanganmu dimulai hari ini. Katakan amin. Itu dia. Saudara, your great days is not behind you, nor before you. Your great days available every day in Christ. Kita baca sama-sama ini. Kita katakan 1, 2, 3. Ya. Your ganti my. Ya. 1, 2, 3. My great days is not behind me, nor before me. My great days available every day in Christ Jesus. Haleluya. Kalau engkau paham ini, engkau tangkap ini, engkau berdiri di atas fondasi kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun ekonomi bergoncang, sekalipun keadaan bergoncang, engkau akan tetap tinggal berdiri teguh. Karena engkau dasarkan tindakanmu atas kebenaran firman Tuhan, bukan apa kata
Kristen progresif itu tadi. Saudara, karena yang terbaik dari Tuhan bukan hanya di masa lalu, tapi di masa yang akan datang, melainkan sekarang juga. Katakan amin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan masa lalu. Tuhan kita tidak berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa namanya? Yesus. Saudara, saya ingat cerita tentang Lazarus. Waktu Lazarus sakit, Marta dan Maria kirim berita kepada Tuhan Yesus, minta supaya dia datang mendoakan Lazarus yang sakit. Tapi Yesus nggak datang-datang. 4 hari setelah Lazarus dikuburkan, baru Yesus nongol. Apa kata Marta? Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Dengan kata lain dia bilang, aku percaya Engkau bisa menyembuhkan dia. Tapi Engkau terlambat. Lalu Yesus memandang Marta dan berkata, saudaramu akan bangkit. Nah, dengar jawaban Marta. Marta bilang begini, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara, Marta melihat ke depan. Imannya dia cangkokkan di depan, bukan hari ini. Dia katakan satu hari nanti aku percaya dia akan bangkit. Tapi Yesus bilang, Marta, Marta, tahu nggak? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, Yesus berkata, I have the power of now. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus, dia bilang tidak akan mati selama-lamanya. Lalu dia tanya Marta, percayakah engkau akan hal itu? Saudara, apa yang kita perlu belajar di sini? Marta, dia memiliki iman yang besar di masa lalu. Kalau dulu engkau datang, dia tidak mati. Dia percaya kuasa Tuhan masa lalu. Waktu Tuhan Yesus bilang dia akan bangkit, dia bilang lagi, ya aku percaya dia akan bangkit nanti, bukan sekarang. Marta punya iman masa lalu, punya iman masa depan. Tapi dia tidak punya iman masa kini. Dengar, saya mau beritahu saudara, apapun keadaan saudara hari ini, apapun itu, Yesus sama dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apa yang dia mau lakukan dalam hidupmu nanti, dia mulai hari ini. Katakan amin. Saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, sebab itu, berhenti untuk mengatakan, satu hari nanti aku akan berhasil. Berhenti untuk berkata, satu hari nanti aku akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Satu hari nanti aku akan memperbaiki pernikahanku. Satu hari nanti aku akan bertobat. Saudara, lakukan hari ini apa yang engkau bisa lakukan, sebab besok mungkin tidak ada kesempatan lagi. The power of now. Kalau engkau mengerti the power of now, maka saudara yang kasih Tuhan, engkau akan tahu bahwa setiap hari itu dijadikan Tuhan, dan hari itu sungguh amat baik. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, setiap hari dia bilang, sungguh amat baik. Sebab itu Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan the power of now. Jangan biarkan hari kemarin atau satu hari nanti mencuri sukacitamu hari ini.
Kenapa? Sebab kemarin itu ibarat cek yang sudah dicairkan. Sudah kepake tuh duit. Besok ibarat cek yang belum jatuh tempo. Tidak bisa engkau nikmati hari ini. Tapi hari ini adalah uang tunai. Saya memilih uang tunai. Anda pilih mana? Siapa yang mau pilih uang tunai? Oh, berarti pilih cek yang sudah jatuh tempo. Siapa yang pilih hari ini? Uang tunai yang bicara tentang janji Tuhan digenapi mulai hari ini, bukan nanti. Belajarlah untuk menikmati hari sekarang. Belajar untuk menghidupi waktu sekarang. Belajar untuk taat kepada Tuhan sekarang, bukan nanti. Belajar untuk mengatakan ya atas panggilan Tuhan, bukan nanti kalau sudah tua. Sebab mungkin engkau tidak sampai tua udah mati. Tapi katakan ya kepada panggilan Tuhan sekarang. Jangan menunggu. Sebab hari esok mungkin tidak ada kesempatan lagi. Pertanyaannya, apa yang kau harapkan hari ini? Apa yang kau harapkan hari ini? Saudara, di Matius pasal 4 diceritakan satu hari murid-murid Yesus ada dalam perahu. Mereka sedang berlayar, tiba-tiba gelombang datang kira-kira jam 3 pagi. Gelombang angin badai dan mereka semua ketakutan hampir tenggelam. Pada saat yang kritis itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Apa respon murid-muridnya? Mereka tambah takut. Mereka bilang itu hantu. Kenapa mereka menjadi takut? Orang yang mengharapkan hantu, hidupnya akan selalu ketakutan. Tapi orang yang senantiasa mengharapkan Tuhan, dia tidak akan pernah takut. Ternyata murid-muridnya yang ada dalam pikirannya adalah maut, kematian, hantu datang, roh maut menjemput nyawa mereka. Sehingga waktu Yesus datang, mereka bilang itu hantu. Apa yang kau harapkan hari ini? Kalau engkau harapkan yang terbaik yang akan mendatangimu. Kalau engkau harapkan yang jahat, engkau selalu berpikir, aduh gimana kalau begini ya, aduh kalau aku gagal gimana ya, kegagalan akan menghampiri saudara. Anda pilih apa hari ini? Apa yang Anda harapkan hari ini? Apa? Apakah Anda mengharapkan Yesus muncul di tengah-tengah badai hidupmu? Atau setan yang muncul? Engkau harapkan apa? Harapkan Yesus hari ini. Jangan nanti. Jangan setelah badai reda. Harapkan Yesus di tengah-tengah badai. Maka badai pasti berlalu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tahukah saudara bahwa pemberian terbesar Tuhan buat kita ada dua. Yang pertama Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Yang kedua, pemberian terbesar yang kedua adalah hari ini. Katakan hari ini. Kalau engkau bisa melihat the power of now, engkau akan menikmati setiap hari dalam hidupmu. Katakan amin. Kalau engkau bisa mengerti hal ini, engkau tidak akan pernah kelihatan muka panjang cemberut. Karena apapun yang terjadi, Anda akan menghadapinya dengan tersenyum. Katakan amin. Coba senyum kiri kanan. Senyum kiri kanan. Nah, kalau orang senyum, tambah cantik dan tambah ganteng. Coba kamu cemberut kepada tetanggamu. Coba cemberut. Nah, disuruh cemberut malah tersenyum. Itulah manusia. Terakhir, saudara, terakhir. Ya, mari kita perhatikan Yesaya 43 ayat 19. Firman Tuhan bilang begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sampai situ dulu. Aku hendak, sama dengan aku akan membuat sesuatu yang baru. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi jangan sampai di situ. Memang dia hendak membuat sesuatu yang baru. Tapi dilanjutkan, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara perhatikan kata sekarang sudah tumbuh. Saudara,
Tahukah saudara bahwa kebaikan yang Tuhan sediakan buat saudara, yang Tuhan akan berikan buat saudara, hari ini dia sudah mulai bekerja. Dan kalau dia sudah mulai bekerja, jangan engkau berpangku tangan. Lakukan bagianmu dan Tuhan melakukan bagiannya. Ketika ketemu, engkau akan melihat sesuatu yang baru muncul dalam hidup saudara. Katakan amin. Tundukkan kepala. Bapa di surga, firman sudah hamba-Mu sampaikan. Aku tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tapi yang jelas Tuhan, seluruh dunia sedang bingung menghadapi goncangan. Kami semua tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi hari ini kami punya pegangan yang pasti. Bahwa sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora, kalau bangunan hidup kami dibangun di atas batu karang yang teguh, kami tidak akan tergoncangkan. Rahasia the power of now sudah hamba-Mu sampaikan. Biar semua kami ketika pulang dari tempat ini berbeda pada waktu kami datang. Kami akan pulang dengan sebuah kepastian. Kami tidak akan membiarkan iman kami digoyahkan oleh berbagai macam tipu muslihat iblis di akhir zaman ini. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berdiri teguh atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hamba mau berdoa untuk setiap kami. Kami tahu di masa-masa yang sulit, seringkali kami seperti diliputi oleh kabut tebal. Kami tidak bisa melihat ke depan. Dan ketika kami tidak bisa melihat ke depan, kami membutuhkan kepekaan roh. Seperti Bani Isakar yang memiliki pengurapan untuk mengenali saat-saat terbaik. Sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Aku berdoa Tuhan, biar semua umat-Mu yang hadir siang hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Aku minta turunlah ke atas tangan-tangan ini Tuhan. Pengurapan yang baru. The power of now. Kepekaan. Untuk melihat dan memahami saat-saat terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Now. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.